Perdebatan Arius versus Athanasius. Teman-teman sekalian, siapakah Yesus sebenarnya? Allah sejatikah atau hanya ciptaan? Teman-teman, bayangkan pada abad keempat atau tahun 300-an tepatnya, seluruh kekristenan terbelah oleh karena satu pertanyaan, yaitu salah seorang imam dari Alexandria namanya Arius. Nama Arius tentu tidak asing lagi dalam sejarah gereja. Arius dengan berani mengatakan ada saat ketika anak tidak ada. Namun lahir juga seorang diakon muda namanya Athanasius. Ia berdiri tegak membela kebenaran iman. Ia mengatakan, jika Kristus itu bukan Allah, maka kita tidak diselamatkan. Nah, hari ini teman-temanku, kita akan menyelami pertarungan sengit, yaitu pertarungan iman terbesar dalam perjalanan sejarah gereja, yang akhirnya melahirkan syahadat Nisea, yaitu pengakuan iman yang selalu kita ucapkan dalam setiap kali Anda dan saya mengikuti misa. Teman-teman, pada awal abad keempat, kekristenan itu baru saja merasakan kedamaian, kebebasan setelah Edict Milano pada tahun 313 Masehi, ketika Kaisar Konstantinopel melegalkan iman Kristen. Namun, di tengah-tengah kedamaian muncullah perdebatan yang sengit tentang identitas Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Yesus benar-benar Allah sejati, setara dengan Bapa, atau ia hanya makhluk ciptaan yang istimewa? Nah, teman-teman, tentu kedua perdebatan tokoh besar ini berdasarkan kitab suci. Dan kitab suci yang sering dikutip pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat ke-1. Namun, di dalam kitab suci yang sama juga, Yesus juga berkata, Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat ke-28. Nah, teman-teman, di tengah-tengah ketegangan ini muncullah seorang imam cerdas bernama Arius dengan pandangan kontroversialnya. Nah, untuk lebih singkat, Arius itu lahir pada tahun 256 di Libya dan wafatnya pada tahun 336 Masehi di Konstantinopel. Arius adalah imam dari Alexandria. Ia adalah orator ulung yang pandai menggunakan logika filsafat Yunani. Menurut Arius, Allah Bapa adalah satu-satunya yang kekal. Yesus atau anak atau Sang Firman adalah ciptaan pertama atau ciptaan paling agung. Ada waktu ketika Yesus belum ada, dan ajaran ini tentu sangat terkenal pada zaman itu, namanya ajaran Arianisme, yang saat ini mungkin mirip dengan Saksi Yehova ya. Nah, Arius itu menolak istilah sehakikat untuk Yesus, karena menurutnya Yesus tidak setara dengan Bapa. Nah, teman-teman, masalahnya jika Yesus hanyalah ciptaan, maka penebusan di kayu salib tentu tidak sempurna, karena hanya Allah sendirilah yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak mungkin yang bukan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, dan sangat bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci. Di dalam kitab suci dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini menunjukkan kepada Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi.
di Yohanes bab 1 ayat 3. Nah, teman-teman, bagaimana Yesus bisa disebut diciptakan sementara segala sesuatu terjadi melalui Yesus? Bahkan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Di Yohanes 8 ayat 58. Nah, teman-teman, di tengah goncangan atau perdebatan yang sengit ini, muncullah Athanasius. Ia adalah diakon muda dan murid uskup Alexander. Athanasius berkata, jika Kristus bukan Allah, maka kita tidak diselamatkan. Pertanyaannya, mengapa? Karena teman-teman, dosa manusia adalah pelanggaran terhadap Allah yang kekal. Jadi hanya yang sanggup menebus dosa umat manusia hanyalah Allah yang kekal juga. Dan jika Yesus hanyalah ciptaan, maka karya salib akan kehilangan maknanya. Dan dasar kitab sucinya tentu ada. Athanasius mengutip dari sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan di Kolose bab 2 ayat 9. Dan Yesus juga bilang aku dan Bapa adalah satu di Yohanes bab 10 ayat 30. Bahkan di Yohanes 20 ayat 28 Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini juga sesuai dengan ajaran Katolik. Dalam KGK 465, Yesus Kristus, Gereja Katolik percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ia dilahirkan, bukan diciptakan. Ia sehakikat dengan Bapa. Nah, Athanasius menegaskan anak Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Athanasius. Teman-teman sekalian, titik balik sejarahnya perdebatan Arius dan Athanasius, maka lahirlah atau muncullah Konsili Nisea. Konsili yang sangat-sangat terkenal. Kaisar Konstantinus pada saat itu melihat ajaran Arius memecah belah gereja, sehingga pada tahun 325 ia memanggil 318 uskup ke kota Nisea, Turki dalam konsili itu. Dan anehnya Arius tetap bersikuku bahwa Yesus adalah ciptaan. Sementara Athanasius, meski masih diakon muda, tetapi menjadi tokoh utama yang membela keilahian Kristus. Nah, hasil konsili Nisea, teman-teman, menyatakan Arianisme atau Arius dinyatakan sesat. Dan gereja menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati, dari Allah sejati, bukan diciptakan, tetapi sehakikat dengan Bapa. Dan setelah itu maka tersusunlah Syahadat Nisea yang kita ucapkan pada setiap kali mengikuti misa. Teman-teman, meski Konsili Nisea memenangkan kebenaran, tetapi perlawanan Arianisme atau Arius belum berhenti. Saat itu banyak pejabat-pejabat gereja dan kaisar yang merubah haluan mereka untuk mendukung ajaran Arius. Bahkan sampai Athanasius diasingkan 5 kali selama hidupnya. Tapi ia tetap teguh sehingga ia dijuluki Athanasius contra mundum. Artinya Athanasius melawan dunia. Athanasius tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas, melainkan oleh kesetiaan pada wahyu Allah. Seperti tercatat dalam 2 Timotius 1 ayat 8, bersedialah menderita
bagi Injil menurut kekuatan Allah. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari setelah menyimak perdebatan Arius dan Athanasius? Nah, Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia. KGK 464. Iman kita berakar pada kitab suci dan juga tradisi suci. Kebenaran iman tidak ditentukan oleh opini dunia atau oleh mayoritas, melainkan oleh kesetiaan pada ajaran gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Kita butuh keberanian seperti Athanasius yang walaupun masih muda. Di zaman ketika banyak orang meragukan iman Kristen, tapi ia tetap kokoh membela iman. Seperti dalam kitab suci, sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. 2 Timotius 4 ayat 3. Teman-teman sekalian, penutup dari video ini, perdebatan Arius dan Athanasius bukanlah sekedar kisah lama. Ini adalah peringatan bahwa iman yang benar selalu harus diperjuangkan. Jangan kalah dengan ajaran-ajaran dunia saat ini yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mari kita terus berpegang pada syahadat yang diwariskan para bapak gereja, sambil memohon keberanian dari Roh Kudus untuk membela iman dengan kasih dan juga ketegasan. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen kalau punya pandangan yang berbeda, dan jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati. Amin.